Tidak semua film bisa tayang bebas di Indonesia. Ada film yang harus dipotong, ditunda, bahkan hampir tidak pernah sampai ke layar lebar. Dan yang membuat menarik bukan karena filmnya buruk, tapi karena ceritanya dianggap terlalu berani, terlalu sensitif, dan terlalu nyata. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini akan dibahas beberapa film Indonesia yang sempat dilarang atau mengalami pembatasan penayangan. Lengkap dengan tahun rilis, siapa saja yang terlibat di balik layar, dan tentu saja cerita yang membuat film-film ini menjadi kontroversial. Film yang pertama adalah Pengkhianatan G30S PKI yang dirilis pada tahun 1984. Film ini diproduksi oleh G. Dwi Payana dan disutradai oleh Arifin Zainur. Dibintangi oleh sejumlah aktor seperti Syubah Asa dan Umar Khayyam. Film ini mengangkat peristiwa gerakan 30 September, dimulai dari ketegangan politik hingga penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI. Ceritanya disusun dengan sudut pandang militer, lengkap dengan alasan dramatis yang kuat. Alasan film ini tidak boleh ditayangkan di layar lebar karena selama bertahun-tahun film ini bahkan menjadi tontonan wajib di televisi nasional setiap bulan September. Namun, setelah perubahan politik di Indonesia, muncul berbagai kritik yang menyebut film ini sebagai propaganda. Sejak saat itu, film ini tidak lagi diwajibkan untuk ditayangkan. Film kedua yaitu Something in the Way yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai sekaligus ditulis oleh Teddy Suryatmaja, dibintangi oleh Reza Rahadian dan Ratu Felisa. Film ini bercerita tentang seorang pria yang hidup dalam kesendirian hingga kemudian menjalin hubungan dengan seorang wanita dan anaknya. Namun, hubungan tersebut berkembang ke arah yang tidak biasa dan cukup kompleks. Tema yang dianggap sensitif oleh sebagian masyarakat, hal ini membuat film ini tidak mendapatkan distribusi luas di bioskop dan lebih dikenal di kalangan festival atau penonton tertentu saja. Selanjutnya, film yang ketiga yaitu Ada Kecumbu Tubuh Indahku yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradari oleh Gali Nugroho dan diproduksi oleh Iva Isfansah, dibintangi oleh Muhammad Khan sebagai pemeran utama. Film ini mengikuti perjalanan hidup seorang penari lengger bernama Juno yang tumbuh dalam lingkungan keras dan berusaha menemukan jati dirinya. Cerita disampaikan dengan visual artistik dan penuh simbol. Film ini sempat menuai penolakan di beberapa daerah di Indonesia, bahkan ada pemutaran yang dibatalkan. Namun di tingkat internasional, film ini justru mendapat banyak pelanggaran. Film yang terakhir yaitu Senyap atau The Look of Silence yang dirilis pada tahun 2014. Film dokumenter ini disutradarai oleh Joshua Oppenheimer, diproduksi oleh Signir, Birge Soren dan tim internasional. Film ini mengikuti seorang pria yang mencoba memahami dan menghadapi pelaku pembunuhan massal yang terjadi setelah peristiwa tahun 1965. Pendekatan film ini sangat personal dan penuh ketegangan emosional. Karena mengangkat topik yang sensitif, film ini tidak diputar secara luas di bioskop Indonesia. Sebagian besar penayangannya dilakukan melalui komunitas atau forum diskusi. Jika diperhatikan, ada satu benang merah dari semua film ini, yaitu keberanian dalam mengangkat tema, mulai dari sejarah, identitas, hingga realitas sosial. Namun di sisi lain, film-film seperti ini juga harus berhadapan dengan berbagai batasan, baik dari segi regulasi, norma masyarakat, hingga persepsi publik. Film yang kontroversial seringkali bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi ruang diskusi. Dan mungkin justru disitulah letak pentingnya film sebagai karya seni. Bagaimana menurut Anda? Apakah film ini seharusnya diberi ruang lebih luas atau tetap perlu dibatasi? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti channel ini untuk konten film lainnya.